Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang himpunan bagian yang ketiga. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, jadi pada video ini saya akan membahas tentang poin yang B ya, yaitu tentang sifat-sifat himpunan yang terdiri dari kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dua himpunan ya. Jadi poin yang B. Untuk poin yang A sudah saya bahas pada dua video sebelumnya. Dan untuk poin yang C akan dibahas pada video berikutnya ya. Jadi video ini khusus untuk membahas poin yang B. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama tentang kardinalitas himpunan ya. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contoh misalnya, jika M sama dengan X antara 2 sampai 12 dan X bilangan bulat dan N yaitu Y lebih dari atau sama dengan negatif 7 dengan Y bilangan bulat negatif. Tentukan kardinalitas himpunan M dan N. Nah, berarti ini menanyakan banyaknya anggota himpunan M dan N. Oke, kita jawab satu-satu ya. Pertama yang M. Nah, ini kan X antara 2 sampai 12. Tetapi 2 dan 12-nya tidak ikut. Dan X-nya bilangan bulat. Maka dimulai dari 3 ya. Dimulai dari 3 sampai 11. Karena 12-nya tidak ikut. Maka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka kardinalitas himpunan M atau banyaknya anggota himpunan M ada 9. Nah, ditulisnya NM sama dengan 9 gitu ya. Kemudian sekarang yang N. Yang N ini Y lebih dari atau sama dengan negatif 7. Y bilangan bulat negatif. Nah, ini karena ada sama dengannya, maka negatif 7-nya ikut. Berarti ini dari negatif 7 kemudian naik ya, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 2 sampai negatif 1. Karena dia hanya bilangan bulat negatif saja. Maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, maka tinggal kita hitung berapakah jumlah anggota N. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kardinalitas himpunan N adalah 7. Atau bisa ditulis N sama dengan 7. Gitu ya. Oke, itu tentang kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota himpunan. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita ke himpunan bagian. Pertama, konsep himpunan bagian ya. Nah, perhatikan himpunan-himpunan berikut. A sama dengan anggotanya ABC. Himpunan B sama dengan anggotanya A, B, C, D, E. Dari kedua himpunan di atas, ternyata setiap anggota A, yaitu A, B, dan C, menjadi anggota B. Dalam hal ini dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Nah, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Bila setiap anggota A menjadi anggota B. Nah, ini syaratnya ya. Semua anggota A atau setiap anggota A menjadi anggota B, maka dikatakan A merupakan himpunan bagian dari B. Ditulis dengan notasi seperti ini. A ini dibacanya bagian ya. A bagian dari B. Atau himpunan A bagian dari himpunan B. Ini notasinya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh, diketahui himpunan-himpunan berikut. A 1, 2, 3, 4, 5.
B 2,4, C 4,5. 4 dan 5 maksudnya ya. 4 dan 5 gitu. Oke, tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A. Wah, apa ini hubungannya ya kira-kira ya? Oke, kita jawab ya. Tapi sebelumnya kita analisis dulu bahwa dua yang B ini 2 dan 4 itu kan ada di A ya. Kemudian yang C 4 dan 5 juga ada di A. Maka bisa kita katakan bahwa si B ini bagian dari A dan C ini bagian dari A juga gitu. Maka bisa kita tulis yang B 2,4 ini bagian dari 1 2 3 4 5. Maka B bagian dari A dan juga C 4,5. Maka si 4,5 ini bagian dari 1 2 3 4 5 atau C bagian dari A gitu ya. Nah, inilah hubungannya. Maka B bagian dari A dan C bagian dari A. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke himpunan kosong sebagai himpunan bagian. Ternyata himpunan kosong itu merupakan bagian juga dari himpunan bagian. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh, diketahui A135. Tulislah himpunan bagian dari A berikut. Nah, maksudnya si ini nih, si P sama si Q. Jadi si P dan si Q ini adalah himpunan bagian dari A. Ya, jadi tulislah himpunan bagian dari A berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke, mendaftar anggota-anggotanya. Pertama, ini si P ini katanya bagian himpunan bagian dari A. Dan si P ini katanya bilangan prima anggota A. Nah, bilangan prima anggota A yang mana di sini? Yang 3 ya. Maka bisa kita tulis P ini yang 3 karena yang prima dari A itu hanya 3 saja. Maka P bagian dari A. Dengan demikian 3 itu bagian dari A. Nah, sekarang bagaimana kalau yang Q? Yang Q ini kan katanya himpunan bagian juga dari si A. Tapi si Q ini katanya bilangan genap anggota A. Apakah anggota A ada bilangan genap? Tidak ada bilangan genap di A ya. Tidak ada bilangan genap di A. Maka dikatakan bahwa Q ini himpunan kosong. Tapi si Q ini tetap bagian dari A. Dengan demikian, maka himpunan kosong bagian dari A. Seperti itu ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari sebuah himpunan juga. Oke, kita lanjut sekarang ke himpunan kuasa ya. Oke. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah semua himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A. Oke, banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, rumus untuk menentukan banyak semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya N adalah 2 pangkat N. Oke, tentang himpunan kuasa ini, biar kita nggak terlalu pusing, maka kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Dan rumus ini nih, rumus untuk menentukan banyak semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya N adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N ini harus kamu ingat-ingat ya. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Contoh 2.3. 1. Tentukan banyak semua himpunan bagian dari P. Oke, sekarang kita mau menentukan banyak semua himpunan bagian dari si P. Pertama, kemungkinan pertama adalah yang kosong dulu ya. Himpunan bagian dari P yang tidak memiliki anggota, yaitu himpunan kosong. Ini yang pertama. Yang kedua, himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Nah, 2 aja, 4 aja, 6 aja. Kemudian, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Nah, ada 3 ini ya. Ada 3, yaitu pertama 2 dan 4, 2 dan 6, 4 dan 6. Kemudian yang ketiga, himpunan bagian yang memiliki
memiliki 3 anggota, yaitu 2, 4, dan 6 sekaligus ya. Oke, sekarang kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak semua himpunan bagian dari P adalah 8. Nih, ini dia rinciannya. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepat menggunakan rumus NP sama dengan 3. Maka langsung aja 2 pangkat N yang tadi dengan N-nya 3 kan. Karena si NP ini dapat 3 itu dari banyaknya anggota P. Ingat, NP ini adalah kardinalitas himpunan. Menyatakan banyaknya anggota P, yaitu ada 3. Maka langsung masukin aja ke rumusnya. 2 pangkat N dengan N-nya 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini cara cepatnya. Berarti nanti kamu tinggal menggunakan cara cepatnya saja ya. Oke, jadi jawabannya adalah 8. Oke, kemudian ada kesamaan dua himpunan. Kapan dua himpunan dikatakan sama? Oke, di sini ada tabel ya. Nih kita lihat, ada yang sebelah kiri himpunan A, yang sebelah kanan himpunan B. Nah, sekarang kamu lihat apakah anggotanya sama atau tidak. Yang nomor 1 sama ya, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Yang B juga sama, 3, 2, 1, ya ini 1, 2, 3. Walaupun berbeda urutan, tapi isi dalamnya sama, maka dikatakan sama gitu. Yang ketiga, ini tidak sama, kenapa? Karena yang himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, yang B-nya cuma 1, 2, 3. Maka tidak sama. Ini juga yang nomor 4 tidak sama, karena yang himpunan A adalah huruf ABC atau variabel ABC, yang himpunan B-nya adalah bilangan 1, 2, 3 gitu. Yang C ini sama, yang maksudnya yang nomor 5 sama karena dia himpunan A isinya adalah ABCD, yang B juga isinya ABCD walaupun tidak urut, tapi isinya sama. Yang nomor 6 juga sama ya. Nah, yang 7 tidak sama, yang 8 tidak sama karena yang himpunan B-nya ini tak hingga. Dia masih ada titik-titik-titik lagi. Oke, jadi yang namanya kesamaan himpunan itu berarti dua himpunan tersebut harus benar-benar sama ya. Benar-benar sama, walaupun urutannya berbeda, tapi isinya harus benar-benar sama. Nah, contohnya nih, diketahui himpunan P sama dengan margin ya, tulisannya margin ini isi dalamnya. Kemudian yang Q migran gitu kan. Nah, apakah pertanyaannya ini ya, pertanyaannya yang A, B, dan C, apakah P bagian dari Q dan apakah Q bagian dari P? Nah, kesimpulan apa yang dapat ditemukan dari kedua himpunan tersebut? Gitu. Oke, kita jawab dulu ya. Apakah P bagian dari Q? Nah, semua anggota himpunan P yaitu margin menjadi anggota Q ya, karena ada semua di Q, maka P bagian dari Q gitu. Kemudian semua anggota himpunan Q yaitu migran menjadi anggota P juga. Maka bisa kita tulis Q bagian dari P. Nah, maka karena P bagian dari Q dan Q bagian dari P, maka terdapat hubungan satu-satu antara P dan Q. Dengan demikian, himpunan P dan Q merupakan himpunan yang sama gitu ya. Ini analisisnya. Jadi simpelnya, sederhananya, kalau kedua himpunan sama, kamu tinggal lihat aja isi dalamnya sama apa enggak. Walaupun dia berbeda urutannya, tetapi kalau isi dalamnya sama, maka dia dikatakan himpunan yang sama. Oke. Nah, kesimpulan. Untuk setiap himpunan, misalnya himpunan A dan B berlaku. Jika himpunan A bagian dari B dan B bagian dari A, maka himpunan A sama dengan B. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, sampai sini dulu pembelajaran kita. Setelah ini ada soal latihan yang bisa kamu kerjakan. Jangan lupa taruh jawaban kamu di kolom komentar. Jika kamu suka video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.